Selamat berjumpa kembali bersama kami. Di sini kami ingin menjelaskan beberapa ciri-ciri bibit kelapa sawit yang bagus atau yang unggul. Pertama, daunnya kita lihat berwarna hijau segar. Kemudian yang kedua, pelepah daunnya kelihatan keras, berwarna hijau padat. Kemudian yang ketiga, pucuk daunnya kelihatan berwarna hijau segar juga, dan tidak ada terlihat lubang-lubang ataupun bekas dimakan oleh hama-hama. Kemudian pertumbuhannya kelihatan sempurna. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Pemirsa NASA, tim liputan NASA saat ini berada di area tanaman kelapa sawit milik Bapak Saprudin atau dikenal dengan Bapak Yuli. Ini itu mengelola pembibitan kelapa sawit dan beliau sudah menggunakan produk NASA. Untuk lebih jelasnya kita akan mewawancarai Bapak Yuli. Selamat pagi Pak Yuli. Selamat pagi. Pak Yuli, ini untuk bibit kelapa sawitnya ini jumlahnya berapa Pak? 20.000. Kemudian saat ini umur bibitnya berapa Pak? Ya sekitar sebulan setengah. Terus benihnya dulu didapat dari mana Pak? Dari Medan. Pak Yuli dulu yang mengenalkan NASA itu pertama kali siapa ke Pak Yuli? Anto. Produk NASA yang dipakai apa saja Pak Yuli? Bisa ditunjukkan pada pemirsa Pak, silakan Pak. Super NASA ini sebelum ditanam ini 4 hari kemudian mau tanam ke jambannya baru disiramkan ini. Ini sudah NASA Pak, yang dipakai kami membibit dan kelapa sawit di sini. Tanya harmonik. Gunaan Super NASA-nya Pak, diberikan kapan Super NASA ini Pak? Siramkan ke polybag. Berikan sebelum dipindah ke polybag ya Pak? Ya. Takarannya 1 sendok kan yang kecil model ini. Dalam 1 gembor itu 10 liter Pak. Kemudian Pak, untuk penggunaan NASA dan harmoniknya bagaimana Pak? Ini 1 tutup, NASA-nya 4, 1 cap. Itu isi berapa liter Pak? 15 liter. Penyemprotan ini jaraknya berapa hari sekali Pak? Ya hari sekali. Untuk pupuk-pupuk yang lain Bapak masih menggunakan tidak? Ya belum Pak. Lah yang Bapak apa Pak? MPK biasanya Pak ya. Itu dalam waktu 1,5 bulan berapa kali pemberian MPK? 1 bulan itu 2 kali. 20.000 bibit ini biasanya menghabiskan NPK berapa kilo atau berapa kintal Pak? Hanya 2 kintal. Sekarang tidak menggunakan Pak? Belum sama sekali pernah gunakan masih MPK ini. Ya. Perkembangannya bagaimana Pak ini Pak? Ya perkembangannya lumayan terbukti, istilahnya pekerjaannya tidak terlalu rumit lah. Pengisian ini merah tanahnya dulu. Sekarang habis disirami obat ini ternyata hitam agak berlumut ya. Keuntungan yang lain apa Pak? Ya, keuntungannya yang pertama-tama itu istilahnya jangka pindah ke polybag besar biasanya jangka 3 bulan. Ternyata kelihatannya ini 2 bulan ini sudah bisa dipindahkan ke polybag besar. Waktu 1 bulan. Batangnya besar juga. Daunnya? Daunnya lumayan juga, hijau dia. Padahal kami memakai obat ini aja. Jadi itu sering kami pakai di sini sudah. Kalau dibandingkan dengan bibit kelapa sawit yang umurnya sama 1,5 bulan, itu bedanya di mana Pak? Ya bedanya pertama pokoknya Pak ya. Pokoknya daunnya besar kan, dia lebih tinggi lagi dia. Penyakitnya berkurang nggak Pak?
Ya kelihatannya lah istilahnya ada. Ya, ini Bapak mengecambahkan 20.000 itu mati nggak Pak? Ya ada. Tapi selama pakai NASA ini mungkin 20.000 ini paling-paling ada ya sekitar 200-an aja yang mati. Kalau yang dulu tidak pakai NASA berapa Pak? Agak lumayan Pak ya matinya itu. Mungkin ribuan Pak ya, 1.000. Bisa menekan sekali ya Pak ya tingkat kematian Pak ya. Untuk 20.000 ini Pak, umur 1,5 bulan ini sudah menghabiskan berapa botol Pak? Baru satu Pak di sini, baru satu. Iya. Pernasanya? Iya. Kemudian NASA. Iya, satu botol. Dulu Pak Saprudin ini menjual bibit ini sebelum pakai NASA, satu bibitnya berapa Pak? Ya dulunya ya 6.000 7.500 bibit besar Pak ya. Kalau perkiraan Pak Saprudin ini Pak, nanti kalau besku berapa ini Pak? Ya paling rendah mungkin sekitar 8.000-an, paling rendah mungkin itu. Ya tinggi sampai biasanya 12.000. Karena tanaman bibit kelapa sawit ini baru berumur 1,5 bulan, sehingga belum bisa kita perhitungkan keuntungan ekonominya. Namun demikian bisa kita informasikan bahwa dengan penggunaan produk NASA, tingkat kematian Pak Yuli katakan yang biasanya sebelum pakai NASA dari 20.000 itu mati atau bibit mati itu sekitar 1.000-an tanaman. Ini ada 200 tanaman, ada selisih 800 tanaman. Kita hitung 900 tanaman akan rata 8.000 sampai 12.000. Ambil 10.000 saja, artinya 10.000 kali 800 tanaman. Pak Yuli sudah menghemat sedikitnya itu 8 juta atau sudah mendapatkan keuntungan 8 juta rupiah. Ini yang kedua, bahwa penggunaan NASA dan hormonik ternyata sekarang ini Pak Yuli menggunakan PK yang tadinya NPK beliau gunakan paling tidak quintal, sekarang tidak menggunakan NPK. Artinya Pak Yuli sudah bisa menghemat NPK di kilo 4.000 bisa menghemat 800.000. Padahal hanya menggunakan hormonik super NASA besar itu 10.000. Berapa manfaat dari penggunaan produk NASA? Rekan-rekan Bapak di sini terhadap tanaman Bapak komentarnya bagaimana? Ya, kadang-kadang orang itu pergi tanya-tanya bibit, koknya bibitmu kok bagus kelihatannya, kok jar kelihatannya. Lalu saya jelaskan pakai obat saya ini. Rencana ini mau dijual atau dipakai sendiri Pak? Biasanya untuk dijual Pak. Tapi untuk kali ini? Ya kemungkinan yang bagus ya mungkin ditanam sebagian lah. Pakai obat NASA ini saya sudah membuktikan istilahnya. Terima kasih Pak Yuli ya atas bincang-bincangnya. Demikian pemirsa NASA, liputan tim NASA dari areal pembibitan kelapa sawit milik Bapak Yuli, tepatnya di Lombok, Kecamatan Longikis, Kabupaten